Sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Adalah salah satu dari Khulafaur Rasyidin, yakni para pemimpin yang diberi petunjuk. Beliaulah pula seorang sahabat yang pandai, cerdas, dan berilmu. Hal ini dibuktikan dari sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yakni Anna Madinatul Ilmi wa Aliyu Babuha, yang artinya aku adalah kota ilmu, sedangkan Ali adalah pintunya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz najjaynakum min ali fir'auna yasumunakum. Seperti halnya di pondok pesantren yang bernama Ma'rifatul Ilmi yang berada di Kabupaten Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu. Kata Babul Ilmi seakan melekat erat bila disematkan di pondok pesantren ini yang sudah berdiri sejak tahun 2013 yang lalu. Babul Ilmi mempunyai maksud yang sangat khusus untuk pondok pesantren Ma'rifatul Ilmi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau ja'alnahu Qur'anan a'jamiyyan laqalu laula fussilat ayatuh." Al-ayah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man aradat dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi." Pondok pesantren Ma'rifatul Ilmi berupaya untuk menjadikan sebuah lembaga menjadi pintu gerbangnya ilmu para santri-santri, sehingga pondok pesantren Ma'rifatul Ilmi pada saat ini mempersiapkan lembaga mulai dari TK, Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Sanawiyah, Madrasah Aliyah, dan Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Ma'rifatul Ilmi. Ma'rifatul Ilmi berupaya ingin menjadikan para santri-santrinya orang-orang yang terbaik. Sebagaimana firman Allah, "Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar." Kita berupaya ingin menjadikan para santri yang terbaik. Mereka mempunyai pengetahuan ilmu agama yang luas dan juga mempunyai pengetahuan ilmu umum yang luas yang bisa menyesuaikan perkembangan zaman pada saat ini. Inilah gerbang ilmu yang dibangun di pondok pesantren Ma'rifatul Ilmi. Babul Ilmi dalam Islam memiliki keutamaan. Yang pertama, keutamaan orang yang berilmu itu dalam Al-Quran disebutkan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Orang yang berilmu dan beriman akan ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis besar sampai-sampai Rasulullah mengatakan, man aradad dunya fa alaihi bil ilmi, wa man aradal akhirah fa alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi. Mau ilmu dunia, pakai ilmu. Mau kehidupan akhirat, juga pakai ilmu. Mau kehidupan dunia maupun akhirat, juga pakai ilmu. Maka babul ilmi di dalam pondok pesantren Ma'rifatul Ilmi, bagaimana mengupayakan balance antara kehidupan dunia, kehidupan akhirat sama-sama kita persiapkan. Makanya di Ma'rifatul Ilmi ada lembaga formalnya untuk mereka bersekolah, ada lembaga informalnya untuk mereka belajar ilmu-ilmu keagamaan.
wasallam bersabda, "Man aradad dunya fa'alaihi bil ilmi wa man aradal akhirata fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi." Siapa yang menginginkan kebahagiaan dunia, maka harus dengan ilmu. Siapa yang menginginkan kebahagiaan akhirat, maka harus dengan ilmu. Dan siapa yang menginginkan kebahagiaan kedua-duanya, maka harus dengan ilmu. Pekerjaan menuntut ilmu merupakan ibadah. Orang yang menuntut ilmu akan dimudahkan baginya jalan menuju surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu dari 4 gendang besar di dunia. Gendang besar tanpa resonator. Alat musik, tradisi, dan kreasi. Bicara alat musik Bengkulu, bicara dol, tradisi, kearifan, bicara dol, bicara Bengkulu. Hai, sudah tahu dong soal virus corona yang saat ini lagi heboh sejagat. Virus corona atau yang dikenal juga dengan novel coronavirus adalah virus baru penyebab penyakit saluran pernafasan. Virus ini masih satu keluarga dengan virus penyebab SARS dan juga MERS yang sangat disayangkan sampai saat ini belum tersedia vaksinnya. Jadi kita perlu waspadai gejala klinisnya. Gejala klinis virus corona diantaranya adalah demam, batuk, gangguan pernafasan, sakit tenggorokan, letih, dan juga lesu. Mudah, lakukan 3 langkah cegah. 1. Tutup mulut saat bersin atau batuk, kalau perlu menggunakan masker ya. 2. Cuci tangan hingga bersih menggunakan sabun atau menggunakan cairan antiseptik. 3. Jaga kesehatan dengan perbanyak mengkonsumsi buah dan sayur, serta hindari mengkonsumsi daging setengah matang dan rutin berolahraga. Benar, yuk lakukan 3 langkah cegah agar kita terhindar dari resiko terkena virus corona. Tutup, cuci, jaga. Secara kultural dan agamis, masyarakat Bengkulu Selatan memiliki tradisi budaya Melayu yang bersendikan keislaman. Dengan berlatar belakang tersebut, mendorong terwujudnya cita-cita lembaga pendidikan keagamaan. Maka lahirlah pondok pesantren yang bernama Ma'rifatul Ilmi. Pondok pesantren ini merupakan pesantren yang memadukan turats, yakni warisan hasanah keilmuan klasik dan hasanah keilmuan modern. Oleh karena itu, kedua warisan keilmuan yang dipakai diharapkan mampu memberikan bekal kepada para santri dan menguasai babul ilmi, ilmu dari masa lampau dan masa sekarang. Betapa pentingnya ilmu pengetahuan bukan hanya sekedar untuk dikuasai, akan tetapi untuk diamalkan. Kita berharap para santri yang telah mempelajari ilmu pengetahuan bukan hanya sekedar untuk dirinya sendiri, akan tetapi bisa memberikan manfaat kepada orang lain dan bisa menjadikan dirinya lebih baik. Bahwa ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang bisa menjadikan orang tersebut lebih baik daripada sebelumnya.
Karena tanpa didasari dengan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ilmunya bukan bermanfaat, akan menjadikan laknat, bahkan disalahgunakan. Man izdada ilman walam yazdad hudan illa bu'dam minallah. Barang siapa yang bertambah ilmunya akan tetapi tidak dibarengi dengan hidayah dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan jauh dari Allah, dia akan sombong, dia akan takabur. Inilah pentingnya ilmu agama, sehingga betul-betul kita jadikan dasar agar para santri-santri menjadi orang-orang yang nantinya menjadi orang yang bermanfaat baik untuk dirinya, orang lain dan juga masyarakatnya. Ilmu adalah sangat penting karena ilmu itu adalah sebagai penghias manusia. Dalam kitab Ta'limul Muta'alim dikatakan bahwa ilmu itu adalah zainun li ahlihi, yang bisa memberikan nilai tambah bagi yang punya, baik itu ilmu agama maupun ilmu umum. Ilmu agama adalah merupakan sebuah dasar yang sangat-sangat fundamental, sehingga perlu kita tanamkan sejak dini. Sehingga Pondok Pesantren Ma'rifatul Ilmi menyiapkan para santri-santri di usia dini, yang paling dini, yang menjadikan semboyan bahwa belajar di waktu kecil adalah bagaikan mengukir di atas batu. Sehingga ilmu yang ditanamkan, ilmu agama yang ditanamkan pada waktu kecil itu akan benar-benar mewarnai kehidupan nantinya di masa-masa yang akan datang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ilmu adalah kunci segala kebaikan. Ilmu merupakan sarana untuk menunaikan apa yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada setiap manusia. Tak sempurna keimanan dan tak sempurna pula amal kecuali dengan ilmu. Dengan ilmu Allah disembah dan dengan ilmu pula agamanya disebarkan. Dari Muawiyah, Nabi Muhammad SAW bersabda, yang artinya, barang siapa yang Allah kehendaki mendapatkan seluruh kebaikan, maka Allah akan menambahkan dia tentang agama. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ma'rifatul Ilmi Bengkulu Selatan memiliki visi mencetak generasi khairul ummah. Untuk mencapai hal tersebut, santri Ma'rifatul Ilmi harus mampu membekali dirinya tidak hanya pengetahuan tentang agama, tapi juga pengetahuan tentang umum. Ma'rifatul Ilmi santrinya siap menghadapi generasi yang akan datang. Oleh karena itu, langkah-langkah yang kami tempuh adalah pendalaman pengetahuan agama plus pendalaman sains dan teknologi. Ini yang kita tempuh untuk mewujudkan misi visi khairul ummah yang akan datang. Babul Ilmi Islam adalah dasar dari pengembangan peradaban Islam sebagai titik perkembangan yang penting dalam sejarah umat manusia. Oleh sebab itu, ia mengandung unsur-unsur yang membawa perubahan intelektual, sosial, budaya, serta dimensi lainnya. Adalah menjadi tugas umat Islam, utamanya para pakar pendidikan Islam, untuk memahami dan menghayati serta permasalahannya secara utuh, dengan tanpa mengesampingkan apa yang pernah diperbuat oleh para pendahulu di masa kejayaan Islam. Sistem pendidikan di Ma'rifatul Ilmi ada dua macam. Ada kita punya lembaga formal, ada lembaga informal.
Lembaga informal meliputi RA Ma'rifatul Ilmi, MI Ma'rifatul Ilmi, MTS Ma'rifatul Ilmi, MA Ma'rifatul Ilmi, sampai jenjang pendidikan tinggi, yaitu Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Ma'rifatul Ilmi. Yang kedua, kita punya lembaga informal. Lembaga informal inilah namanya pesantren. Di dalamnya inilah kita mendidik anak-anak di bidang keagamaan. Kita mendidik anak-anak di bidang muhadharah atau pidato, meliputi pidato bahasa Indonesia, pidato bahasa Arab, dan pidato bahasa Inggris. Di samping pidato, kita bekali anak-anak ini untuk bisa tahfizul Quran. Selanjutnya, program unggulan dari Ma'rifatul Ilmi ini adalah kegiatan seni. Kita punya hadroh, kita punya seni tari, kita punya seni kaligrafi. Harapannya adalah satu, anak-anak ini ketika keluar, mereka tidak hanya mengandalkan ilmu umumnya saja, mereka bisa mengandalkan ilmu agamanya, baik itu dalam kehidupannya maupun kehidupan di akhirat nanti. Capaian kami yang tertinggi adalah kami ingin anak-anak ini kreatif, tidak mengandalkan ijazah hanya sebagai satu-satunya jalan hidup, tapi bagaimana kreativitas yang kami lakukan di Pondok Pesantren Ma'rifatul Ilmi mendorong mereka lebih bersemangat lagi, lebih kreatif lagi, sehingga capaian kami sebagaimana hadis Rasul, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bisa memberikan manfaat kepada sesamanya. Jauh daripada itu, perbedaan antara pesantren dengan sekolah umum adalah akhlakul karimahnya. Maka kami titik tekankan betul bagaimana akhlakul karimah ini betul-betul kami tanamkan sejak dini. Mulai dari TK-nya, mulai dari SD-nya, sampai dia SMP, sampai dia SMA, sampai dia sekolah tinggi ilmu tarbiyah, kita didik akhlakul karimahnya. Sudah tahu dong soal virus corona yang saat ini lagi heboh sejagat. Virus corona atau yang dikenal juga dengan novel coronavirus adalah virus baru penyebab penyakit saluran pernafasan. Virus ini masih satu keluarga dengan virus penyebab SARS dan juga MERS yang sangat disayangkan sampai saat ini belum tersedia vaksinnya. Jadi kita perlu waspadai gejala klinisnya. Gejala klinis virus corona diantaranya adalah demam, batuk, gangguan pernafasan, sakit tenggorokan, letih, dan juga lesu. Mudah, lakukan 3 langkah cegah. 1. Tutup mulut saat bersin atau batuk, kalau perlu menggunakan masker ya. 2. Cuci tangan hingga bersih menggunakan sabun atau menggunakan cairan antiseptik. 3. Jaga kesehatan dengan perbanyak mengkonsumsi buah dan sayur, serta hindari mengkonsumsi daging setengah matang dan rutin berolahraga. Benar, yuk lakukan 3 langkah cegah agar kita terhindar dari resiko terkena virus corona. Tutup, cuci, jaga.
Ilmu pengetahuan merupakan salah satu bekal abadi bagi manusia untuk mencapai kesuksesan di dunia maupun di akhirat. Dalam ajaran Islam, baik di dalam Al-Quran dan hadis, ilmu pengetahuan paling tinggi nilainya, melebihkan hal-hal lainnya. Bahkan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Dia memiliki ilmu yang maha mengetahui. Ilmu sangatlah penting, karena tanpa ilmu pengetahuan, hidup seseorang akan seperti tanpa arah dan berada di dalam kegelapan. Ilmu telah menjadi simbol kemajuan dan kejayaan suatu bangsa. Islam merupakan agama yang memiliki perhatian besar kepada ilmu pengetahuan. Islam sangat menekankan umatnya untuk terus menuntut ilmu. Ungkapan al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Jadi ilmu itu atau anak itu ya dibentuk oleh orang tuanya. Oleh karena itu Nabi mengajarkan alimu auladakum, ajari anakmu dari kecil. Kalau umur 7 tahun ajari sholat. Nah, kemudian sudah dia diajari, kalau sudah umur 8 tahun, 9 tahun, 10 tahun kok dia tidak mau, pukul, kata Rasulullah. Setelah orang tua mempunyai keinginan yang seperti itu, maka dilanjutkanlah bagaimana dia memperoleh ilmu itu yang sesuai dengan keinginannya. Maka dimasukkanlah pondok pesantren. Sehingga di pondok pesantren para ustadz, para ustadzah memberikan ilmu, yang sesuai yang bagaimana diharapkan oleh orang tua itu, sehingga anak-anak itu nantinya menjadi anak yang soleh, anak yang solihah. Jadi peranan orang tua, peranan guru adalah betul-betul menentukan nasib anak itu. Inilah yang harus kita persiapkan. Para guru-guru yang ada di Pondok Pesantren Ma'rifatul Ilmi, kami berupaya semaksimal mungkin akan bisa memberikan pelayanan yang terbaik, memberikan ilmu yang terbaik sesuai dengan keinginan daripada kita atau tujuan daripada Pondok Pesantren Ma'rifatul Ilmi, yaitu ingin membentuk generasi khairu ummah, generasi yang terbaik nantinya. Dia terbaik untuk dirinya, terbaik untuk orang lain, dan dia akan selalu mengajak orang lain berbuat baik. Inilah muara yang paling kita harapkan di Pondok Pesantren Ma'rifatul Ilmi ini. Kesannya saya di sini dilatih disiplin dan juga mandiri, seperti disiplin dalam ibadah, tepat waktu dalam sholat, dan memilih Pondok Pesantren Ma'rifatul Ilmi karena saya pernah mendengar bahwa di Ma'rifatul Ilmi ini banyak program unggulan seperti Tahfizul Quran dan program bahasa, dan banyak mendapat teman yang banyak, lebih disiplin, dan harapan saya yaitu ingin membanggakan kedua orang tua saya, kemudian ingin menjadi seseorang yang berguna bagi nusa, bangsa, dan agama. Jika merujuk pada pesan Rasulullah SAW, para orang tua sesungguhnya tak perlu khawatir dengan perkembangan dan perubahan zaman yang terjadi saat ini. Kuncinya adalah membekali anak dengan Al-Quran. Generasi di zaman Rasulullah SAW adalah generasi yang mengambil Al-Quran sebagai sumber utama kehidupan, sekaligus menjadi ukuran dan dasar berpikir mereka. Padahal bukan berarti ketika itu manusia tidak memiliki peradaban di bidang ilmu pengetahuan. Akan tetapi Rasulullah SAW membatasi generasi itu, supaya beliau ingin membentuk generasi yang baru yang benar-benar hidup di jalan kebenaran. Dan upaya untuk membuat umat ini kembali berjaya, tidak ada jalan lain kecuali berpegang pada babul ilmi atau gerbangnya ilmu, yakni Al-Quran. Ad-dinu